Apa kabar sahabat Halo Konselor? Saya berharap hari ini menjadi hari yang cerah bagi kita semua. Rasakan udara yang kita hirup, tarik nafas senyaman mungkin dan nikmatilah. Tersenyumlah dengan lembut, maka Anda akan merasakan nikmat sehat dan bahagia. Hari ini Halo Konselor ingin membahas mengenai gangguan kecemasan dan ciri-cirinya. Gangguan kecemasan di sini kami batasi dengan gangguan kecemasan umum. Apakah Anda sudah mendengar mengenai gangguan kecemasan? Apakah Anda sedang merasakannya? Atau orang-orang sekitar Anda ada yang sedang mengalami gangguan kecemasan? Jika iya, tonton video ini sampai habis ya. Gangguan kecemasan umum adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan kekhawatiran berlebih hingga sulit dikendalikan. Meskipun kecemasan ini tidak ada alasan atau pemicu yang jelas, kondisi ini bisa saja mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari, baik dari segi pekerjaan, hubungan sosial, maupun kesejahteraan fisik. Orang yang mengalami gangguan kecemasan mengaku sulit sekali untuk produktif. Ada konseli yang datang untuk mengatasi gangguan kecemasan. Ia tidak dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Sering mengurung diri di kamar dan enggan bertanya kepada teman-teman di kampusnya. Kasus lain dari gangguan kecemasan adalah konseli tidak dapat bekerja secara maksimal, sering mengalami insomnia, dan kinerjanya di kantor menjadi menurun. Kecemasan merupakan hal yang wajar dan bagian dari respon alami tubuh terhadap stres. Namun, ketika rasa cemas berlangsung terus-menerus, sulit dikendalikan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa jadi itu adalah tanda gangguan kecemasan umum. Apakah pernah hal tersebut terjadi pada Anda ataupun orang-orang di sekitar Anda? Gangguan ini seringkali tidak disadari karena gejalanya menyerupai kekhawatiran biasa. Namun, perbedaannya adalah kecemasan dalam gangguan umum bersifat berlebihan, menetap, dan tidak proporsional terhadap situasi yang dihadapi. Jika Anda atau seseorang di sekitar Anda mengalami beberapa ciri-ciri ini, penting untuk lebih memperhatikan kesehatan mental dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ciri yang pertama adalah pikiran yang selalu dipenuhi kekhawatiran. Seseorang yang mengalami gangguan kecemasan seringkali mengalami kecemasan yang terus-menerus dan sulit dikendalikan. Mereka merasa khawatir tentang berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, akademik, kesehatan, hubungan sosial, atau keuangan, bahkan ketika tidak ada alasan yang jelas untuk cemas. Misalnya, seorang mahasiswa dengan gangguan kecemasan umum bisa merasa sangat takut gagal dalam ujian meskipun telah belajar dengan baik. Atau seseorang dengan pekerjaan stabil tetap merasa khawatir akan dipecat tanpa alasan yang nyata. Ciri yang kedua adalah sulit berkonsentrasi dan overthinking. Seseorang yang mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan membuat pikiran menjadi kacau. Seseorang dengan gangguan kecemasan umum sering mengalami overthinking, membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Mereka sulit fokus karena pikirannya dipenuhi skenario negatif yang belum terjadi. Hal tersebut dapat mengakibatkan produktivitas bisa menurun karena sulit menyelesaikan tugas atau mengambil keputusan, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Ciri yang ketiga adalah tegang, gelisah, dan mudah terpancing emosi. Tahukah Anda bahwa seseorang yang mengalami gangguan kecemasan seringkali merasa terganggu sepanjang waktu? Tubuh terasa kaku, terutama di bagian leher dan bahu. Rasa gelisah juga muncul membuat mereka sulit untuk duduk diam atau merasa tenang. Selain itu, seseorang yang mengalami gangguan kecemasan cenderung lebih mudah tersinggung atau emosional. Kritik kecil atau masalah sepele bisa memicu perasaan frustasi atau bahkan menangis. Ciri yang keempat adalah mengalami gangguan tidur atau insomnia. Banyak penderita gangguan kecemasan mengalami kesulitan tidur atau bisa dikenal dengan insomnia. Insomnia ini benar-benar sangat mengganggu si penderitanya. Sering terbangun di malam hari atau mengalami mimpi buruk yang mengganggu kualitas tidur. Akibatnya, mereka sering merasa lelah di siang hari dan sulit menjalani aktivitas dengan optimal. Ciri yang kelima adalah gejala fisik yang mengganggu. Gangguan kecemasan tidak hanya berdampak pada pikiran, tetapi juga pada tubuh.
Beberapa gejala fisik yang sering dialami seperti jantung berdebar tanpa alasan yang jelas, sakit kepala atau migrain akibat ketegangan otot, gangguan pencernaan atau mual, sakit perut atau diare. Sering berkeringat atau gemetar terutama dalam situasi yang dianggap menegangkan. Ciri yang keenam adalah menghindari situasi tertentu dan butuh kepastian berlebihan. Mengalami rasa cemas yang konstan, penderita gangguan kecemasan seringkali menghindari situasi yang mereka anggap memicu kecemasan, seperti berbicara di depan umum atau menghadapi tantangan yang baru. Biasanya ini terjadi pada kalangan remaja yang sedang berproses belajar. Banyak sekali tantangan berupa tugas-tugas dari dosen dan biasanya mereka memilih untuk menghindarinya karena dianggap sebagai pemicu kecemasan. Mereka juga sering merasa tidak yakin terhadap keputusan yang diambil sehingga terus-menerus mencari kepastian dari orang lain. Misalnya, seseorang yang khawatir tentang pekerjaannya mungkin akan terus-menerus bertanya kepada atasan apakah pekerjaannya sudah cukup baik. Seorang konseli yang mengalami gangguan kecemasan kerap kali menanyakan kepastian jadwal untuk bertemu pada sesi konseling berikutnya. Jika ada jadwal yang belum pasti, maka kecemasannya akan meningkat seperti tangan dan kakinya gemetar, jantungnya berdetak kencang, dan berulang kali menanyakan kepastian. Nah, jika Anda memiliki ciri-ciri kecemasan, kapan sih harus mencari bantuan profesional? Coba tanyakan pada diri Anda sendiri seperti ini ya. Apakah kecemasan ini menghambat aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, atau bersosialisasi? Apakah Anda sering mengalami rasa cemas yang datang tiba-tiba dan membuat Anda sulit bernapas atau merasa kehilangan kendali? Apakah Anda terus-menerus merasa gelisah bahkan tanpa alasan yang jelas? Apakah sulit bagi Anda untuk tidur, berkonsentrasi, atau menikmati hal-hal yang biasanya membuat Anda bahagia? Jika jawaban Anda adalah iya, untuk beberapa pertanyaan di atas, ini mungkin tanda bahwa kecemasan yang Anda alami bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Mencari bantuan profesional merupakan keputusan yang tepat. Itu adalah langkah berani untuk memahami diri sendiri dan menemukan cara mengelola kecemasan dengan lebih baik. Melalui layanan Halo Konselor dapat membantu Anda menemukan akar masalah dan memberikan terapi yang tepat untuk mengatasi keluhan Anda. Ingat, Anda tidak sendirian. Bantuan selalu ada dan kehidupan yang lebih tenang bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Jika kecemasan sudah menguasai hari-hari Anda, segera klik www.halokonselor.id. Raih kebahagiaan Anda bersama Halo Konselor.